Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman mengingatkan kita akan tujuan keberadaan kita di muka bumi. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berulang kali Allah memanggil kita dalam kitab. Sering kali Allah menyeru kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, tapi sayang banyak di antara kita tidak peduli. Bahkan bukan tidak peduli, memang dia tidak mau untuk mengenali agamanya lebih dalam lagi. Cukup dia lahir muslim dan sekarang tetap Islam. 89 kali Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Andai kata kita memiliki pendengaran, kita akan dengar. Andai kata kita memiliki hati, kita bakal paham. Tapi kebanyakan kita hidup tanpa pendengaran dan hati. Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sih takwa? Sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dari penceramah khutbah Jumat, berulang kali tiap Jumat. Kali 51 kali Jumat dalam setahun. Kali berapa tahun kita hidup di dunia ini? Apakah kita sudah bertakwa? Takwa adalah mengingat Allah dan tidak melupakan. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Takwa adalah bersyukur kepada Allah dan tidak kufur terhadap nikmat. Itu haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah. Seorang ustaz di sebuah rumah sakit Islam, dia mengadakan sebuah riset kecil-kecil. Ustaz ini yang ngurusin orang supaya dia mati husnul khatimah, supaya ibadahnya benar ketika sakit di dalam rumah sakit. Dia mengatakan dari 1000 orang yang dia tangani, hanya 70 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Kita semua tahu keutamaan orang yang meninggal dunia dapat mengucapkan la ilaha illallah. Begitu sulitnya husnul khatimah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa sih? Hanya 7% yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Ternyata banyak orang-orang sakit yang berhenti beribadah. Banyak orang-orang yang tatkala masuk rumah sakit berhenti sholat. Dia mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau akan sembuh? Siapa yang menjamin engkau tidak akan mati dalam penyakitmu sekarang? Akhirnya mereka meremehkan ibadah sholat. Tidak sholat selama sakit. Berhari-hari di rumah sakit. Dengan alasan tidak bisa berwudu. Yang tidak bisa berwudu sendiri diwudui. Nggak bisa kena air, tayamum. Nggak bisa tayamum sendiri, suruh keluarga tayamum. Jangan pernah putus hubungannya dengan Sang Pencipta, agar tidak su'ul khatimah. Wallahi jamaah, kita yang punya keluarga sakit, atau kelak kita yang akan sakit, maka ketahuilah bahwa ada perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Perintah sholat. Dalam keadaan perang pun para sahabat disuruh sholat. Farijalan aw rukban. Dalam kondisi mereka berlari mengejar musuhnya, tidak mungkin berhenti untuk sholat. Dalam kondisi dengan kendaraan, dengan kudanya berlari mengejar musuh, tetap sholat. Selama hayat masih dikandung padu, selama antum masih sadar bahwa antum masih hidup, maka inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat hari Jumat tidak boleh dikerjakan hari Sabtu. Sholat hari Sabtu tidak boleh dikerjakan hari Ahad. Sholat hari Ahad ya dikerjakan di hari Ahad. Subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi jemaah, kebanyakan orang itu pandai urusan dunia. Faham, insinyur sekolah, S2 sekolah, ahli dalam matematika, ahli dalam kimia, ahli dalam elektrik, mungkin dia profesor. Tapi kebanyakan mereka tidak faham urusan akhirat. Allah mengatakan tentang jenis manusia seperti ini, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka faham tentang bagaimana membuat mobil, faham bagaimana membuat bangunan bertingkat 14, bagaimana pondasinya, bagaimana besi yang harus dipasang sama dia. Faham dia belajar itu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akhirat lawan, nggak peduli sama akhirat. Jamaah rahimakumullah, sampai kapan kita seperti ini? Ingat, malakul maut ketika datang tidak menunggu kita sakit. Mereka datang ketika ajal kita sudah sampai. Belajar. Yang lahir Islam bersyukur, alhamdulillah aku lahir ke Islam. Tapi apa itu Islam? Belajar. 30 juz Allah turunkan Al-Quran Karim. Sudah berapa juz yang kita faham artinya? Sebagian kuliah berjilid-jilid buku dia selesaikan, lulus dia. Tapi Qurannya yang ada di rumahnya tidak pernah dia kaji. Apabila kita seperti itu, kita berharap husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ambisi manusia itu setara dengan ilmu dia. Suatu hari Nabi SAW singgah di rumah orang Badui. Di sana beliau dimuliakan dan dihargai. Lalu beliau mengatakan kepada Badui ini, kalau kau datang ke kota Madinah, maka datangi aku. Nabi ingin membalas kebaikan orang Badui. Akhirnya suatu saat Badui ini datang menjumpai Rasulullah SAW. Nabi di kampungnya di kota Madinah, maka beliau memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang Badui. Maka Nabi mengatakan kepada Badui ini, sal hajat. Silahkan kau minta hajatmu. Kau minta apa saja. Apa kata Badui ini? Naqatun arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta untuk aku kendarai dan beberapa ekor kambing untuk diperah susunya oleh keluarga. Subhanallah. Meminta seekor kendaraan. Kalau ada orang minta mobil antum, minta ternak antum, permintaan dia besar atau sedikit? Semakin mengatakan besar, mobilnya mau diberikan kepada orang yang minta. Tapi apa kata Nabi SAW? Tadi kita sampaikan ambisi seseorang sesuai dengan kadar ilmu dia. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzi bani Israel? Apakah kalian gak bisa menjadi seperti wanita tua yang sudah sepuh dari kalangan Bani Israel? Apa kata para sahabat? Wa ma ajuzu Bani Israel. Gimana ceritanya wanita tua dari kalangan Bani Israel? Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Kejadian itu di malam hari. Ternyata dalam perjalanannya beliau tersesat bersama Bani Israel. Maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabat, "Di mana? Kok bisa kita tersesat? Ada apa ini?" Kata sesepuh dari kalangan Bani Israel mengatakan, "Inna Yusuf alaihissalam." Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat perjanjian dengan kita agar kita tidak meninggalkan Mesir kecuali membawa jasad beliau. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Wa man yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu letak kuburan Yusuf? Kata mereka nggak ada tahu kecuali satu wanita sepuh dia. Faba'atha ilaiha. Nabi Musa mengutus seorang untuk mendatangkan wanita tua. Datang wanita tua. Nabi Musa berkata kepada wanita tua ini, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Ternyata wanita tua ini memiliki ambisi yang besar. Dia mengatakan, "Hatta tu'tiyani hukum." Aku kasih tahu dengan catatan permintaanku dikabul. Aku punya syarat. Aku akan kasih. Wa ma hubbuki? Apa persyaratan? Lihat ya. Bandingkan dengan kita yang ambisinya hanya ingin sesuatu yang fana. Perempuan ini mengatakan, "Akunu ma'aka fil jannah." Aku bersamamu di surga. Dia tidak meminta mobil. Dia tidak meminta onta. Dia tidak meminta kulitnya kembali putih, kembali muda. Karena dia tahu semua yang ada di muka bumi ini bakal kembali jadi tanah. Kenapa kita harus berebut sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kenapa kita dari pagi hari kerja,
Tepat waktu kita datang ke tempat kerja kita. Apalagi kalau kita butuh sama kerjaan tersebut. Apalagi kalau kita tahu bos kita keras. Dan ada orang-orang yang akan di-PHK. Kenapa tak tahu urusan dunia kita bisa datang tepat waktu? Karena kita jaga. Perempuan tadi meminta bersama Nabi Musa. Maka kita lihat kondisi kita. Apakah kita seperti badui yang hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya? Atau kita seperti wanita tua renta yang tahu bahwa dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Maka jemaah, hadirlah waktu Jumat sebelum khatib naik mimbar. Usahakan sepekan sekali ke masjid, mendengarkan tausiah. Antum tiap hari kerja cari terus, tepat waktu bisa. Kerja keras, hanya mungkin setengah jam paling lama sholat Jumat. Datang jam 11, jam 11:15, jam setengah 12, datang duduk di rumah Allah. Ketika kita masuk masjid, imamnya sudah naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Antum tidak masuk yang dicatat di sana. Tapi sekali lagi, kita tidak berambisi untuk surga. Kita hanya disuruh untuk dunia. Kita siap berkeringat. Kita siap ditugaskan keluar kota. Kita siap dimutasi. Untuk apa? Untuk perut kita. Dan yang di bawah perut kita. Untuk akhirat. Kalau ada waktu baru kita sisihkan untuk akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala fi kitabihi al-karim, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب احزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.